Long Xiaotian, apa yang kamu katakan? Kamu orang jahat. Jangan merebut hewan peliharaan saya. Itu tunggangan saya. Saudara Wang memberikannya kepadaku. Long Luo tertegun selama 2 detik penuh saat dia mendengar kata-kata Long Xiaotian. Kemudian, dia meraih lengannya dan berteriak keras dengan wajah memerah. Long Luo, jangan membangkang. Apa gunanya gadis kecil sepertimu mengambil tunggangan ini? Jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, masih ada beberapa macan tutul hitam di level 9 yang transenden. Bagaimana kalau saya memberi Anda beberapa batu roh dan membiarkan saudara Wang Xian menjinakkannya untuk Anda? Long Xiaotian menatap adik perempuannya yang dengan panik meraihnya dan berkata dengan canggung. Tidak, tidak, kucing hitam besar ini milikku. Saya memintanya terlebih dahulu. Anda tidak bisa mengganggu saya. Kalau tidak, saya akan memberitahu ibu. Long Luo meraih lengannya dan berteriak keras. Gadis kecil, apakah kamu tahu berapa nilai binatang interpretasi setengah langkah yang kosong? Apakah Anda memiliki banyak batu roh? Selanjutnya, Anda biasanya tinggal di istana. Apa gunanya bagimu untuk memiliki tunggangan ini? Wajah Long Xiaotian menjadi hitam saat dia mencoba membujuknya. Wang Xian tertegun saat melihat pemandangan ini. Dia tidak berharap Xiaotian lama menjadi begitu tak tahu malu. Pangeran Kekaisaran Naga Radiant, ahli interpretasi setengah langkah kosong, dan tunggangan saudara perempuannya. Ini benar-benar. Fiuh. Bai Qingshan dan yang lebih tua bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Saudara Wang Xian, saya tidak menyangka keterampilan menjinakkan binatang buas Anda begitu kuat. Saya ingin bertanya apakah Anda dapat menjinakkan semua macan tutul bayangan hitam lainnya dan mendengarkan perintah orang lain. Bai Qingshan bertanya padanya dengan wajah penuh antisipasi. Dengan bantuanku, tidak akan ada masalah. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Setelah menjinakkan Ling Zilin terakhir kali, Wang Xian menyadari bahwa keterampilan menjinakkan binatangnya sedikit tidak normal. Dengan keterampilan menjinakkan binatang buas dari tetua Bai Sun dan garis keturunan tertinggi Dewa Naga di alam semesta, sangat cepat untuk menjinakkan binatang buas yang lebih lemah darinya. Bahkan jika tetua Bai Sun terlahir kembali, dia tidak akan bisa mencapai levelnya. Benar-benar, mata Bai Qingshan berkilat dengan kegembiraan dan semangat. Itu hebat. Kami akan membeli semua macan tutul bayangan hitam yang telah Anda jinakkan. Bagaimana menurutmu, saudara Wang Xian? Tidak masalah. Wang Xian menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Ada lebih dari 50 macan tutul hitam yang berada di level Transcendent 7, 8, dan 9. Jika dijual sesuai dengan nilai telur hewan peliharaan, itu pasti akan menghasilkan pendapatan yang sangat besar. Haha, itu hebat. Saudara Wang Xian, saya ingin semua macan tutul bayangan hitam ini. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Sekarang, bantu aku membuat pemimpin macan tutul bayangan hitam ini mematuhi perintahku. Ketika Long Xiaotian mendengar kata-kata Wang Xian, kegembiraan melintas di matanya saat dia tertawa terbahak-bahak. Wang Xian menoleh dan melihat Long Luo cemberut dan memelototi kakaknya dengan ekspresi tidak senang. Senyum muncul di wajahnya. Tentu. Setelah itu, Wang Xian memerintahkan pemimpin macan tutul bayangan hitam untuk mematuhi perintah Wang Xian dan menjinakkannya. Setelah menundukkan pemimpin macan bayangan hitam dan macan tutul bayangan hitam lainnya, itu menjadi lebih mudah. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua macan tutul hitam ditaklukkan. Pangeran Wang Xian, kamu harus memegang erat pahamu ini. 1 jam kemudian, rombongan berangkat lagi. Itu berbeda dari sebelumnya. Sekarang, semua orang mengendarai Black Shadow Panther. Long Xiaotian sedang menunggangi panter bayangan hitam interpretasi setengah langkah kosong. Bai Qingshan dan lelaki tua itu mengikuti di sampingnya. Pria tua itu memandang Wang Xian, yang berada di tengah, dan berbisik padanya. Itu benar. Bai Qingshan, yang berada di samping, mengangguk setuju. Saudara Wang Xian ini terlalu misterius. Dia pasti tidak berasal dari faksi biasa. Jangan bicarakan ini. Hanya teknik penjinakan binatang yang kuat. Pangeran, kamu harus berpegangan pada pahanya ini. Aku tahu. Long Xiaotian mengangguk. Ada beberapa kegembiraan di matanya juga. Saat ini, itu adalah masa penilaian baginya untuk bersaing dengan saudara-saudaranya memperebutkan gelar putra mahkota. Penilaian akhir sebagian besar tentang faksi. Pengaruh mewakili kekuatan sendiri dan kekuatan bawahan seseorang. Selama dia berteman dengan Wang Xian dan memintanya untuk membantu menjinakkan semua jenis binatang buas di masa depan, pengaruhnya akan berlipat ganda atau bahkan lebih. Misalnya, saudara laki-lakinya memiliki 100 bawahan yang setidaknya berada di level 6 Transcendent. Namun,
Selama dia memiliki 60 bawahan yang berada di level Transcendent 6 ke atas, bersama dengan 60 bawahannya yang mengendarai 60 binatang buas di atas level 6 Transcendent, dia akan bisa menang. Wang Xian saat ini seperti bintang keberuntungan besar yang jatuh dari langit kepadanya. Dia harus memeluk paha ini dengan erat. Selain itu, Wang Xian telah membantunya. Menghadapi bintang keberuntungan dan paha seperti itu, dia tahu apa yang harus dilakukan di masa depan. Kelompok mereka bergerak maju dengan cepat. Sepanjang jalan, Wang Xian membantu Long Xiaotian dan bawahannya menjinakkan macan tutul hitam. Segera, lebih dari 20 jam kemudian, semburan bau darah datang dari udara. Wang Xian, yang menundukkan kepalanya dan terus mensimulasikan kombinasi teknik bertarung, sedikit terkejut. Dia segera melihat ke depan. Ini, sepintas, pupil Wang Xian sedikit berkontraksi. Matanya menunjukkan ekspresi kaget. Dia menatap ke depan dan menghirup udara berdarah. Dia sangat terkejut. Di depannya, ada laut tak berujung di sebelah kiri, dan hutan di sebelah kanan. Warna lautnya bukan biru langit, tapi merah. Angin laut tidak berbau garam, tapi darah. Air laut merah seperti genangan darah yang mengerikan. Hutan di sebelah kanan tingginya 2-300 meter dan tebal, dengan diameter sekitar 10 meter. Tanah hutan berwarna merah muda. Seperti lautan, itu dipenuhi dengan bau darah. Kakak Wang Xian, apakah kamu tidak terbiasa dengan udara di sini? Pemakaman para demi-human, yang disebut pemakaman, adalah tempat tulang-tulang dikuburkan. Bahkan jika kamu mati di sini, bahkan tidak ada mayat. Long Xiaotian mengendarai macan tutul hitam dan datang ke sisinya, dia berkata kepadanya, ini adalah medan perang terbesar antara binatang iblis, binatang vicious, dan manusia. Lautan merah darah dan tanah merah darah tidak terbentuk dalam 1 atau 2 tahun. Sebaliknya, mereka telah terakumulasi selama ribuan tahun. Pertempuran ribuan tahun disebabkan oleh manusia dan binatang buas yang mati di sini. Setidaknya ada puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar dari mereka. Laut diwarnai merah dan tanahnya basah kuyup. Ayo pergi. Perkemahan pemakaman ras manusia iblis ada di depan. Long Xiaotian menunjuk ke depan dan berkata, semuanya, percepat. Semua orang mempercepat. Wang Xian mengamati sekelilingnya. Mereka terus melakukan perjalanan sekitar 100 km di sepanjang tepi laut dan hutan. Tempat yang tidak bisa disebut kota muncul di garis pandang mereka. Long Xiaotian berkata bahwa ini adalah kemah barusan. Sekarang, sepertinya memang begitu. Wang Xian melihat ke depan dan bergumam. Tidak ada kota, tidak ada tembok kota, dan tidak ada formasi. Itu adalah sebuah kamp di tepi laut. Ada berbagai macam bangunan yang didirikan di kamp, dan terlihat agak berantakan. Di langit, orang terbang sesuka hati. Tidak kurang dari ratusan ribu orang terbang di langit. Area di depan mereka sangat luas. Itu padat dengan semua jenis bangunan. Meskipun tempat itu terlihat sangat berantakan, areanya sangat luas. Itu setidaknya beberapa kali lebih besar dari Bright Moon City, yang merupakan kota terbesar yang pernah dilihat Wang Xian. Adapun jumlah manusia, Wang Xian memperkirakan setidaknya ada 40 hingga 50 juta orang. Ayo pergi, Saudara Wang Xian. Ayo terbang. Di pulau kecil di tepi laut di depan kami, itu adalah pulau yang dibangun oleh dinasti Guanglong kami. Itu secara khusus dihuni oleh keluarga kerajaan. Long Xiaotian menunjuk ke lokasi di tepi laut dan berkata kepadanya. Wang Xian mengendarai kilin ungu roh dan terbang ke langit untuk melihatnya. Di tepi laut, ada banyak pulau buatan manusia. Setiap pulau tidak kecil, dan yang lebih besar memiliki keliling sekitar 10 km. Pulau-pulau ini tampak sangat makmur. Formasi yang kuat menutupi pulau-pulau itu. Di manakah itu? Wang Xian tiba-tiba melihat ke depan. Di kejauhan, samar-samar dia bisa melihat istana bobrok dan bangunan bobrok. Beberapa dari bangunan ini menjorok ke laut, sementara yang lain menjorok ke dalam hutan. Mereka membentang sejauh mata memandang. Wang Xian mengingat catatan yang diberikan Long Xiaotian kepadanya selama 2 hari terakhir. Tempat ini awalnya adalah wilayah sekte yang kuat, sekte aliran darah, beberapa ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, sekte aliran darah adalah penguasa tak terbantahkan dari wilayah laut yang mengalir. Dikatakan bahwa ada lebih dari selusin ahli di level 6 atau 7 dari alam tembus pandang. Ada lebih dari 1000 ahli di atas alam tembus pandang. Dikatakan bahwa ini adalah masa paling gemilang di wilayah laut yang mengalir. Di sekte aliran darah, para ahli di alam hampa yang dalam akan memiliki rumah besar dan tanah yang diberkati. Selain itu, mereka memiliki murid sendiri. Seluruh sekte aliran darah hanya lebih lemah dari kekaisaran itu,
tetapi kekuatannya pasti jauh lebih tinggi dari kekaisaran itu. Saat itu, Sekte Aliran Darah memiliki lebih dari 100.000 murid. Tidak diragukan lagi itu adalah kekuatan yang sangat besar. Namun, Sekte Aliran Darah adalah kekuatan yang dibentuk oleh manusia dan binatang iblis. Dalam konflik internal, 80-90% dari ribuan ahli alam kekosongan berwawasan hilang. Sejak saat itu, ahli manusia dari aliran darah sekte dan binatang setan berselisih, berjuang sampai mati. Setelah ribuan tahun berjuang, masih belum ada pemenang. Bangunan Bobrok adalah rumah besar dan surga para ahli alam kekosongan yang berwawasan luas di masa lalu. Sekte aliran darah dulunya adalah sekte besar yang dibangun di atas lapisan batu roh. Itu adalah surga sejati. Tempat tinggal dari banyak ahli alam kekosongan yang berwawasan luas juga merupakan tanah yang berharga. Setelah perang pecah, ahli alam kekosongan yang berwawasan luas meninggal, tetapi tempat tinggal mereka tetap ada. Kediaman setiap ahli dilindungi oleh formasi. Mungkin ada harta atau warisan yang tersembunyi di dalamnya. Bahkan setelah ribuan tahun, sebagian besar tempat tinggal para ahli ini masih harus dijelajahi. Jika seseorang beruntung, mereka mungkin bisa mendapatkan warisan peringkat 7 atau bahkan peringkat 8 ahli bela diri yang mendalam. Selain tempat tinggal ini, ada 4 tempat harta karun lainnya di kuburan iblis wanita. Tempat pelatihan Sekte Aliran Darah. Tempat pelatihan Sekte Aliran Darah. Aula utama Sekte Bloodstream. Panggung kebanggaan surga dari Sekte Aliran Darah. Keempat tempat ini adalah tempat harta karun yang membuat banyak orang menjadi gila. Tempat latihan untuk yang lemah, medan perang yang mulia untuk kelompok tentara bayaran yang kuat, dan tempat terkenal untuk kebanggaan surga yang kuat. Kata-kata ini adalah penjelasan terbaik untuk kuburan para demi-human. Pulau itu adalah pulau keluarga kerajaan dari Radiant Empire. Suara Long Xiaotian terdengar dari samping. Pulau di bawah berkata kepada Wang Xian. Wang Xian menoleh. Itu adalah sebuah pulau dengan keliling 10 km. Lingkungan di atas sangat indah. Kelompok itu terbang dan tiba di pintu masuk. Salam, Yang Mulia, Pangeran Kedua. Yang Mulia, Putri. Pulau itu dilindungi oleh formasi. Begitu seseorang menerobos masuk, mereka akan segera ditemukan. Karena itu, mereka harus masuk melalui pintu masuk. Long Xiaotian dan Long Luo berjalan ke depan. Para penjaga di pintu masuk langsung membungkuk hormat. Ya, Long Xiaotian mengangguk lemah dan memimpin anak buahnya ke pulau. Wang Xian mengikuti dari samping. Mengendarai Spirit Purple Unicorn, dia sangat mencolok di antara kelompok macan tutul bayangan hitam. Keempat penjaga memandangi kelompok pangeran kedua dengan takjub. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Kakak Wang Xian, kamu bisa tetap di samping kami. Juga, kami akan mengirim seseorang untuk mengirimkan ramuan spiritual dan formula pil kepada Anda nanti. Juga, cairan spiritual ini adalah hadiah untuk saudara Wang Xian karena menjinakkan binatang buas. Long Xiaotian membawa Wang Xian ke sebuah halaman di pulau itu. Dia menunjuk ke halaman terpisah dan berkata kepadanya. Biasanya, hanya tamu terhormat dari keluarga kerajaan yang memenuhi syarat untuk tinggal di halaman yang begitu sunyi. Baiklah, aku akan mulai memurnikan pil nanti. Jika tidak ada yang penting, saya tidak akan keluar. Wang Xian mengangguk dan berkata padanya. Baiklah, Saudara Wang Xian, ada beberapa pelayan wanita di halaman. Anda dapat menginstruksikan mereka tentang apa saja. Long Xiaotian mengirim Wang Xian ke depan rumah sebelum pergi. Wang Xian melihat botol cairan spiritual di tangannya dengan ekspresi puas di wajahnya. Ada total 10.000 tetes cairan spiritual. Menurut Pangeran Kedua, ini semua miliknya. 10.000 tetes cairan spiritual setara dengan 7 juta kristal naga energi naga. Bahkan jika Wang Xian membutuhkan 100 juta kristal naga untuk naik level, 7 juta ini bukanlah jumlah yang kecil. Konversi cairan spiritual menjadi kristal naga jelas jauh lebih hemat biaya daripada batu spiritual. Wang Xian berpikir sendiri. Dia menelan semua cairan spiritual secara langsung. Kemudian, dia melihat ramuan spiritual di samping dan senyum di wajahnya semakin lebar. Setelah ramuan spiritual ini disempurnakan menjadi ramuan, Wang Xian akan dapat memperoleh lebih dari 1 juta kristal naga untuk balas dendamnya. Xiaotian panjang ini juga merupakan bintang keberuntungan bagiku. Saat dia berpikir sendiri, Wang Xian segera mulai menyempurnakan ramuan satu persatu. Pangeran, Raja telah mengirim pesan. Dia sangat memuji penampilanmu di Wind Salt City. Anda adalah orang yang paling luar biasa dalam penilaian ini. Di halaman tetangga, lelaki tua yang telah lama mengikuti Xiaotian melaporkan dengan senyum di wajahnya. Ya,
Feng Xiaotian mengangguk dengan senyum di wajahnya. Dia juga sangat senang. Pangeran, pangeran pertama, pangeran ke-8, dan yang lainnya sudah bergegas ke sini 2 hari yang lalu. Mereka telah mengundang banyak orang untuk mengadakan jamuan makan. Mereka ingin mencari beberapa pengikut. Haruskah kita juga mengadakan perjamuan? Orang tua itu memandang Feng Xiaotian dan menyarankan. Tentu, Penatua Liang akan mengirim undangan ke beberapa murid Akademi Angin Ilahi, beberapa kelompok tentara bayaran yang kuat yang dekat dengan dinasti naga ringan kita, dan beberapa orang lain yang cocok. Undang mereka. Waktunya sudah ditentukan untuk lusa. Long Xiaotian berpikir sejenak dan berkata, "Ya, Pangeran, serahkan pada topik lama ini." Penatua Liang membungkuk dan mengangguk, dan segera berjalan keluar. Kali ini, biarkan semua orang menyaksikan kekuatan Long Xiaotian. Long Xiaotian melihat ke arah kamar tetangga dengan ekspresi percaya diri yang kuat di wajahnya. Di masa lalu, dia memiliki beberapa ahli dari kota garam angin yang mengikutinya. Ditambah dengan kekuatannya sebelumnya, dia bisa menduduki peringkat 3 teratas di antara para pangeran. Namun, sekarang dia telah bertemu Wang Xian, dia telah mendapatkan lebih dari 50 binatang buas yang kuat. Kekuatannya, dia berani jamin, pasti yang terkuat di antara banyak pangeran. Pulau dinasti naga ringan berangsur-angsur menjadi semarak. Kedatangan para pangeran telah mengundang banyak elit muda dari berbagai faksi, serta anggota kuat dari kelompok tentara bayaran. Pengaruh dinasti naga cahaya di wilayah laut yang mengalir adalah yang kedua setelah kekaisaran aliran darah. Tidak lebih dari 5 faksi yang bisa menyaingi dinasti naga ringan. Sebagai pangeran dinasti naga ringan, kemungkinan besar dia akan menjadi raja masa depan dinasti naga ringan. Sekarang dia telah mengundang semua orang untuk menghadiri jamuan makan, tentu saja ada banyak orang yang datang untuk menghadapinya. Selain itu, mereka juga tahu bahwa sudah waktunya bagi para pangeran untuk mengikuti ujian. Jika mereka bisa mengikuti guru yang tepat dan menjadi favorit raja masa depan dinasti naga cahaya, mereka pasti memiliki kesempatan untuk mendirikan klan besar yang akan bertahan selama 1000 tahun. Bagi banyak orang, ini juga merupakan peluang dan pertaruhan. Bahkan jika mereka kalah dalam pertaruhan, harga yang harus mereka bayar tidak terlalu berat. Dalam persaingan memperebutkan tahta dinasti naga cahaya, para pangeran dilarang bertarung satu sama lain. Sebagai raja dari dinasti Light Dragon, jika dia melihat para pangeran merencanakan dan bertarung secara rahasia, dia pasti akan melumpuhkan mereka. Oleh karena itu, mereka akan mengikuti pangeran dan pasti akan dapat terbang tinggi di masa depan. Setelah pangeran pertama dan pangeran ke-8 mengadakan perjamuan, perjamuan pangeran kedua juga dimulai. Seluruh pulau kekaisaran Guanglong sibuk dengan aktivitas. Wang Xian mengabaikan keributan dari luar dan tetap tinggal di kamarnya untuk memurnikan pil. Tuan Muda Wang Xian, Tuan Muda Wang Xian. Suara lembut pelayan datang dari luar. Wang Xian menatap telapak tangannya dan melambaikannya dengan cepat. Ramuan spiritual membentuk pil. Fiuh, ada apa? Wang Xian bertanya langsung. Tuan Muda Wang Xian, Pangeran kedua memintaku untuk bertanya padamu. Pangeran kedua akan mengadakan perjamuan malam ini. Maukah Anda datang saat itu, Tuan Muda? Pelayan itu bertanya pada Wang Xian. Kita akan lihat ketika saatnya tiba. Wang Xian melihat ramuan spiritual di sampingnya tetapi tidak memberikan jawaban yang pasti. Ya, Tuan Muda. Pelayan di luar sedikit terkejut dan segera mengangguk. Pangeran secara pribadi memintanya untuk datang dan bertanya. Dia tidak menyangka pihak lain tidak akan memberikan jawaban yang jelas. Apa identitas pemuda di dalam? Dia berpikir dengan bingung dan berjalan keluar. Saya harus bisa menyelesaikan penyempurnaan di malam hari. Haruskah saya pergi dan melihat-lihat? Wang Xian melihat ramuan spiritual di sampingnya dan berpikir sendiri. Aku harus pergi dan melihatnya. Wang Xian berpikir sendiri. Alasan utama mengapa dia datang ke makam demi Human adalah untuk energi naga. Dia bisa mendapatkan lebih dari 1 juta energi naga hanya dengan memurnikan beberapa pil obat untuk pangeran kedua. Jika dia bisa mengenal lebih banyak orang, dia mungkin mendapatkan beberapa keuntungan yang tidak terduga. Setelah beberapa hari ini, Wang Xian memiliki gagasan yang kabur tentang kekuatan kerajaan naga cahaya. Orang terkuat di kerajaan naga cahaya berada di level 5 dari Citra Void Tier, yang 1 tingkat lebih tinggi dari Star Moon King. Orang terkuat di wilayah laut yang mengalir adalah raja dari kerajaan aliran darah, di level 6 dari tingkat kekosongan Sitraf. Kerajaan naga cahaya tidak hanya memiliki 1 ahli di level 5 dari tingkat kekosongan Sitraf. Di permukaan, setidaknya ada 3 dari mereka. Ada sekitar 100 pakar tingkat kekosongan tembus pandang. Dengan kekuatannya,
dia dapat dengan mudah memusnahkan kerajaan bulan bintang 5 hingga 6. Orang-orang yang Long Xiaotian dan yang lainnya tahu memiliki faksi di belakang mereka yang lebih kuat dari kerajaan Star Moon. Mampu mengenal beberapa orang dengan status akan sangat bermanfaat untuk koleksi sumber dayanya. Wang Xian dengan cepat memurnikan pil satu per satu. Ada tingkat keberhasilan 100%. Dengan memurnikan 2 set pil, Wang Xian bisa mendapatkan 3 pil. Dengan 8 pil, Wang Xian bisa mendapatkan 3 pil. Dia tidak perlu membayar ramuan spiritual apapun. Baginya, itu hanya mengambil uang. Selesai. Sekitar pukul 6 sore, Wang Xian melihat ramuan spiritual terakhir berubah menjadi pil. Senyum muncul di wajahnya. Dia berdiri dan menyingkirkan semua pil. Aku akan melihat kuburan manusia iblis ini. Mata Wang Xian berbinar. Dia mendorong membuka pintu dan berjalan keluar. Tuan muda, pelayan yang telah menunggu instruksi di pintu melihatnya berjalan keluar dan berteriak dengan tergesa-gesa. Di mana pangeran kedua mengadakan perjamuan? Bawa aku ke sana. Wang Xian berkata kepada pelayan secara langsung. Tuan muda, perjamuan pangeran kedua tidak diadakan di pulau ini. Itu dipegang oleh laut di luar. Pelayan itu segera berkata kepadanya. Tidak di sini. Wang Xian mengangkat alisnya. Tuan muda, izinkan saya membawa Anda ke sana. Pembantu itu menatapnya. Wang Xian mengangguk dan mengikuti di belakang pelayan saat mereka berjalan keluar. Saat mereka keluar dari pintu keluar, bau darah di luar membuat Wang Xian merasa sedikit tidak nyaman. Ada di gedung di tepi pantai. Ada sebuah rumah bangsawan di sana. Pangeran kedua mengadakan perjamuan di sini hari ini. Saat pelayan itu berbicara, dia terbang ke udara dan membawa Wang Xian ke manor yang tampak mewah di tepi laut. Meskipun bangunan di kuburan demi Human berantakan, setiap bangunan sangat mewah. Mereka yang mampu membangun pijakan di sini bukanlah pasukan biasa. Tuan muda, Anda bisa langsung masuk. Aku akan kembali dulu. Setelah mengirim Wang Xian ke pintu masuk manor di tepi laut, pelayan itu membungkuk kepada Wang Xian dan segera pergi. Wang Xian melihat ke manor dan langsung masuk. Dia hanya menyebutkan bahwa dia diundang oleh pangeran kedua dari dinasti Guanglong, dan para penjaga di pintu masuk membiarkannya masuk. Bukan karena manajemennya tidak ketat, tetapi tidak ada yang berani menyamar sebagai tamu pangeran dinasti Guanglong. Setelah memasuki manor, dia masuk di bawah bimbingan staf. Tuan muda ini, kamu ada di depan. Pelayan menunjuk ke depan dan mundur. Wang Xian menoleh dan menunjukkan ekspresi terkejut. Di depannya, ada total 5 hingga 600 orang yang duduk di meja bundar. Sebuah ruang kosong besar yang tersisa di tengah. Ada api unggun setinggi 10 meter di tengahnya. Pria muda dan parubaya sedang duduk-duduk dan mengobrol. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan menyadari bahwa Long Xiaotian tidak terlihat. Dia melihat kursi kosong dan berjalan langsung. Saya melihat pangeran kedua masuk dengan percaya diri untuk memanggil bawahannya. Saya pikir pengaruh pangeran kedua pasti tidak lemah. Dia harus sangat kuat. Pangeran kedua sudah menjadi penantang kuat untuk tahta kerajaan naga cahaya. Hanya pangeran pertama, pangeran ke-8, dan pangeran ke-17 yang bisa bersaing dengannya. Sisanya jauh lebih lemah. Saya mendengar bahwa di babak pertama penilaian, Raja Kerajaan Naga Cahaya paling puas dengan pangeran kedua. Jika pengaruh pangeran kedua lebih kuat, kita bisa mempertimbangkan untuk bergabung dengan pangeran kedua dan bertaruh. Wang Xian berjalan mendekat dan mendengar suara orang-orang di depannya berbicara. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka berada di atas level 6 yang transenden. Ada juga lebih dari 10 ahli interpretasi kekosongan setengah langkah. Banyak pemuda yang sangat kuat. Mereka pasti talenta muda dari berbagai faksi atau bahkan favorit surga. Wang Xian berjalan ke 2 kursi kosong dan duduk. Namun, ketika Wang Xian mendarat, sebuah tatapan menoleh dan tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia menatap Wang Xian dengan sedikit niat membunuh di matanya. Itu kamu. Xing Tianyi menatap Wang Xian dan berkata dengan dingin. Wang Xian sedikit terpana saat melihatnya. Kemudian, dia melihat beberapa orang di sampingnya. Dia sedikit terkejut. Memang benar musuh tidak bertemu di tempat yang sama. Ada sekelompok 8 orang, tidak lebih atau kurang. Mereka berpakaian persis sama seperti ketika mereka berada di Naga dan Phoenix Royal City. Kata-kata Sekte 6 Elemen tertulis di dada mereka. Ada lebih dari 8 orang. Wang Xian melihat ke kursi di depannya dan melihat 2 pria muda. Salah satunya memiliki kepala rambut panjang berwarna putih keperakan. Dia tampak anggun dan memancarkan aura dunia lain. Yang lainnya berambut pendek. Dia duduk di sana tanpa emosi. Wang Xian melihat bahwa Xing Tianyi sedang menatapnya dengan dingin.
Dia mengabaikannya dan duduk di kursi di depannya. Ketika Xing Tianyi melihat bahwa Wang Xian mengabaikannya, kilatan dingin muncul di matanya. Dia tersenyum perlahan. Senyumnya dipenuhi dengan kegembiraan yang ganas. Nak, aku tidak berharap bertemu denganmu di sini. Saat Xing Tianyi berbicara, dia berdiri perlahan. Dia memegang gelas anggur di tangannya dan menatap Wang Xian dengan dingin. Hah? Beberapa murid Xing Tianyi sedikit tercengang saat melihatnya berdiri. Ketika mereka melihat Wang Xian, pupil mata mereka sedikit mengerut sebelum wajah mereka menjadi dingin. Bang! Musuh memiliki jalan yang sempit. Seorang pria muda meletakkan cangkir anggur di tangannya di atas meja dengan suara keras dan jelas. 7 orang lainnya menatap Wang Xian dengan dingin. Bahkan pemuda berambut perak dan pemuda berambut pendek di sudut paling dalam menoleh untuk melihatnya. Tianyi, ada apa dengan kalian yang sedikit? Jangan menimbulkan masalah di perjamuan pangeran kedua. Jika ada masalah, kita bisa menyelesaikannya setelah acara. Pemuda berambut perak itu melihat beberapa orang melihat ke arahnya dan berkata kepada Xing Tianyi dengan acuh tak acuh. Kakak senior, orang ini dari dinasti Naga Phoenix. Beberapa hari yang lalu, kami pergi ke dinasti Naga Phoenix dengan susah payah, tetapi pada akhirnya kami diusir olehnya. Dia juga mengatakan bahwa di wilayah mereka, apapun identitas yang kita miliki, kita harus tersesat. Saat pemuda berambut perak menyelesaikan kata-katanya, satu-satunya gadis di antara mereka berdelapan langsung cemberut dan menatapnya dengan ekspresi sedih. Apakah begitu? Pria muda berambut perak itu sedikit menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke arah Wang Xian. Dia tidak mengatakan apa-apa. Melihat kakak laki-laki mereka tidak mengatakan apa-apa, sudut bibir Xing Tianyi dan yang lainnya sedikit melengkung. Bagaimana bocah kecil dari naga dan kekaisaran Phoenix bisa masuk ke tempat ini? Apakah ini tempat di mana Anda bisa datang? Pemuda yang duduk di tengah berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan ke sisi Wang Xian. Dia menatapnya dan bertanya dengan dingin. Wang Xian melihat mereka berdua berdiri di depannya. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatapnya. Dia sedikit mengernyit. Apa hubungannya dengan kalian sehingga aku bisa datang ke sini? Dia memandang orang-orang dari Sekte Enam Elemen dan berkata dengan lemah. Apa hubungannya dengan kita? Tapi saya ingin memberitahu Anda bahwa manor ini adalah milik Sekte Enam Elemen kami. Hehe, nak, ini wilayah kita. Ini bukan nagamu dan dinasti Phoenix. Xing Tianyi menatapnya dengan wajah dingin dan berkata perlahan. Wilayahmu, tapi saya diundang ke sini. Mungkinkah Anda bisa mengusir saya? Wang Xian tersenyum tipis. Sekte Enam Elemen adalah sekte yang kuat di wilayah Liu Hai. Namun, kekuatan mereka masih satu tingkat dari Kekaisaran Naga Cahaya. Dia tidak percaya bahwa Sekte Enam Elemen akan berani mengusirnya ketika Pangeran Kedua mengundangnya. Dia duduk di sana dengan tenang tanpa sedikit pun kepanikan di matanya. Ketika Xing Tianyi dan yang lainnya mendengar kata-kata Wang Xian, mereka sedikit mengernyit. Jelas, mereka memiliki beberapa keraguan di hati mereka. Seorang murid dari Sekte Enam Elemen kami pergi ke negara kecil dan diusir oleh seseorang. Ini lelucon. Tiba-tiba, pemuda berambut perak yang duduk di dalam memandang Wang Xian dan tersenyum. Namun, jika seseorang benar-benar berani melakukan ini, Sekte Enam Elemen kami secara alami tidak akan melepaskannya. Sekte Enam Elemen kami sangat ramah. Kami tidak akan mengusir mereka. Sebaliknya, kami akan meninggalkan mereka di sini. Ini adalah tempat dengan feng shui yang bagus. Pria muda berambut perak itu berkata sambil menatap Wang Xian dengan senyum di wajahnya. Dia kemudian melihat ke beberapa murid di sampingnya dan berkata, serahkan Pangeran Kedua kepadaku. Oh, terima kasih, kakak senior. Terima kasih, kakak senior. Sedikit kegembiraan melintas di wajah beberapa pemuda. Kakak laki-laki mereka menduduki peringkat ke-20 di wilayah Liu Hai. Pangeran Kedua telah mengundang mereka ke sini terutama untuk kakak laki-laki mereka. Tidak hanya Pangeran Kedua, pangeran lain dari dinasti Naga Cahaya juga telah mengundang kakak laki-laki mereka untuk bergabung dengan mereka beberapa hari yang lalu. Sebagai Sekte Enam Elemen, yang bukan milik dinasti manapun, mereka menjadi sasaran banyak dinasti. Jika kakak laki-laki mereka berbicara dengan Pangeran Kedua pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Ketika mereka mendengar kata-kata kakak laki-laki mereka semua menatap Wang Xian dengan ekspresi ganas. Nak, apakah kamu tahu berapa harga untuk datang ke wilayah kita? Ketika kamu berada di kota kerajaan Naga dan Phoenix, kamu berani melukai saudara junior Xing Tianyi. Sudahkah Anda memikirkan konsekuensinya?
Pria muda yang berdiri di samping Wang Xian memiliki ekspresi mengejek di wajahnya saat dia menatap Wang Xian dan berkata perlahan. Ketika Wang Xian melihat ekspresi di wajah semua orang, ekspresinya juga menjadi dingin. Aku benar-benar belum memikirkan konsekuensi berurusan dengan beberapa orang yang tidak berguna. Kamu mencari kematian. Xing Tianyi berteriak pelan sambil menatap Wang Xian dengan ekspresi ganas. Kamu akan mati, namun kamu masih berani bersikap sombong. Ini bukan negara kecilmu. Jika Anda berani menyinggung kami, Anda akan tetap di sini hari ini. Hehe, setelah Xing Tianyi menyelesaikan kalimatnya, para pemuda lainnya juga perlahan berdiri. Aura mereka terkunci padanya. Hah, apa yang sedang terjadi? Itu seseorang dari Sekte Enam Elemen. Siapa pemuda yang mereka targetkan? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, dia pasti diundang oleh Pangeran Kedua. Jika orang-orang dari Sekte Enam Elemen mengincarnya seperti ini, bukankah itu akan menjadi tamparan bagi wajah Pangeran Kedua? Itu tidak akan terjadi. Yin Xianfeng dari Sekte Enam Elemen saat ini sedang dirayu oleh beberapa pangeran. Pangeran Kedua harus memberi wajah pada Sekte Enam Elemen itu. Teriakan Xing Tianyi menyebabkan orang-orang di sekitarnya mengungkapkan ekspresi penasaran saat mereka berdiskusi dengan suara rendah. Itu dia. Saat ini, dua pria dan wanita berjubah hijau sedang duduk di hadapannya. Pria muda itu sedikit mengangkat alisnya saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Oh, benarkah? Gadis di sebelahnya menoleh dan sedikit mengangguk. Mereka memiliki kesan tentang pemuda ini. Tidak lama kemudian, mereka menghadiri pelelangan dinasti Naga dan Phoenix bersama dengan guru mereka, dan kebetulan melihatnya bergerak di restoran. Saat itu, kekuatannya sedikit mengejutkan bahkan guru mereka. Namun, dia adalah seorang pembudidaya garis keturunan, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Kakak Su Wenling, apakah kamu dan Nona Sasa mengenal pemuda ini? Seorang pria muda mendengar percakapan mereka dan dengan rasa ingin tahu melihat ke depan. Ya, dia adalah murid yang baru saja mendirikan negara kecil. Kekuatannya tidak buruk, tapi sayangnya, dia adalah seorang pembudidaya garis keturunan. Su Wenling dengan ringan mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh. Ada batasan jalur kultivasi pembudidaya garis keturunan, dan hanya ada sedikit garis keturunan tingkat tinggi. Masa depan mereka terbatas. Pria muda di sebelahnya mendengar kata-katanya dan dengan ringan menggelengkan kepalanya. Bagi banyak orang, garis keturunan binatang buas atau binatang iblis seperti harta karun. Namun, di mata beberapa murid yang luar biasa, pembudidaya garis keturunan tidak cukup. Ini karena garis keturunan memiliki batas. Misalnya, jika seseorang memiliki garis keturunan binatang iblis di tingkat kekosongan yang dalam, mereka hanya bisa berkultivasi paling banyak ke tingkat kekosongan yang dalam. Di mata banyak orang, seorang ahli tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang mendalam hanya dapat dijangkau. Namun, di mata anak-anak yang sombong ini, tidak lebih dari ini. Ini karena mereka mengejar alam yang lebih tinggi. Aku ingin tahu bagaimana dia menerima undangan dari Pangeran Kedua. Gadis bernama Sasa melihat ke depan dan berkata sambil tersenyum. Sangat normal baginya untuk diundang dengan kekuatannya. Namun, dia seharusnya kurang beruntung. Pangeran Kedua tidak akan menyalahkan Yin Xianfeng dan yang lainnya dari 6 elemen sekte demi seorang pejuang garis keturunan. Su Wenling berkata dengan ringan. Hehe, pangeran lain dari dinasti Naga Cahaya mencoba mengikat Yin Xianfeng. Target utama Pangeran Kedua hari ini bukan hanya Yin Xianfeng, tetapi juga kakak laki-laki Su Wenling. Juga, menilai dari sikap Pangeran Kedua barusan, dia ingin mengikatmu. Pria muda di samping berkata dengan sanjungan. Su Wenling tersenyum bangga dan sedikit mengangkat kepalanya, aku menantikan kekuatan yang akan ditunjukkan Pangeran Kedua selanjutnya. Saat dia berbicara, dia menyesap sedikit dan memandang semua orang di ruang perjamuan sambil tersenyum. Sebagai ahli kebanggaan surga yang berperingkat lebih tinggi dari Yin Xianfeng pada daftar ajaib, dia adalah salah satu murid paling menonjol dari Akademi Angin Ilahi. Latar belakang keluarganya tidak terlalu baik, tetapi justru karena inilah dia menjadi objek pertikaian di antara semua faksi utama. Pada perjamuan ini, Pangeran Kedua jelas sangat menghargainya. Duduk di sini, dia merasa sedang menyaksikan badai sambil tersenyum. Kau ingin aku tinggal di sini? Di ruang perjamuan, Wang Xian duduk di sana dan menyaksikan orang-orang dari Sekte 6 Elemen menatapnya dengan dingin. Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Dengan meninggalkannya di sini, itu berarti mereka jelas punya pendapat dan ingin membunuhnya. Dengan hanya kalian, kamu tidak memiliki kemampuan. Wang Xian tiba-tiba berdiri dan menatap mereka semua.
Haha, nak, kamu masih berani sombong bahkan sekarang. Izinkan saya memberitahu Anda, di wilayah Sekte 6 Elemen kami, Anda tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika Anda memiliki sayap. Di kota kerajaan Naga Phoenix, Anda berani mengusir kami. Hari ini, saya akan membuat Anda membayar harganya. Seorang pria muda mengarahkan jarinya ke arah Wang Xian. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Berdengung. Saat dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Wang Xian, dia mulai bergerak. Dia melambaikan tangannya dan aliran air melesat ke arah 8 orang di depannya. Kamu masih berani bergerak. Ketika Xing Tian melihat Wang Xian bergerak seketika, dia mengungkapkan ekspresi malu. Tidak baik. Namun, saat mereka merasakan dampak mengerikan dari aliran air di depan mereka, ekspresi Xing Tian dan yang lainnya berubah drastis. Hati-hati, kekuatannya harus berada di ranah interpretasi setengah langkah kosong. Seorang pria muda berteriak keras ketika dia mengingat bagaimana Wang Xian langsung membunuh macan tutul Hulei tingkat 9 di kota kerajaan Naga Phoenix. Beberapa dari mereka gemetar dan buru-buru membela diri. Namun, sudah terlambat. Arus air menerjang 8 orang itu. Pertahanan mereka seperti kertas tipis dan mudah ditembus. Kekuatan yang kuat langsung menabrak tubuhnya. Peng peng peng. Pupu. Dalam sekejap, ke-8 orang itu memuntahkan darah dan terbang mundur. Apa? Pria muda ini sangat kuat. Dia berani menyerang langsung perjamuan pangeran kedua. Pria muda ini terlalu sombong. Dia secara langsung melukai seorang murid dari Sekte 6 Elemen, apakah dia akan membuat musuh dari Sekte 6 Elemen? Semua orang di sekitar sedikit terkejut ketika mereka melihat keheranan. Pada saat ini, Yin Xianfeng, yang duduk di samping, memiliki sedikit perubahan ekspresi. Matanya berubah dingin seketika. Tangannya mendarat dengan keras di atas meja. Sebuah pedang panjang perak putih muncul di tangannya. Hua, suara pedang tajam yang terhunus terdengar. Pedang panjang yang tajam menebas ke arah posisi Wang Xian. Kamu mencari kematian. Matanya menunjukkan tatapan sedingin es. Suhu di sekitarnya langsung turun puluhan derajat. Longsword yang sangat dingin menusuk langsung ke arahnya. Kaulah yang mencari kematian. Wang Xian menyaksikan pedang panjang itu mendatanginya. Ekspresinya tidak berubah saat dia melambaikan tangannya dengan lembut. Bang! Cahaya dingin dari pedang panjang langsung meleleh. Wang Xian melambaikan tangannya lagi. Aliran cahaya keemasan menyapu langsung ke lengannya. Pergi ke neraka. Ketika Yin Xianfeng melihat bahwa Wang Xian dengan mudah memblokir serangannya, pupilnya sedikit mengerut dan auranya bergetar. Retakan, 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 retakan. Suara retakan bisa terdengar dari sekitarnya. Di atas meja, satu cangkir demi satu dihancurkan oleh udara dingin yang menusuk tulang, menghasilkan suara yang renyah. Tanah di sekitarnya perlahan berubah menjadi seputih salju. Mundur, keluar dari jangkauan pertempuran mereka. Kekuatan pemuda itu sangat kuat. Dia seharusnya berada di ranah interpretasi kosong setengah langkah. Pemuda itu sangat sombong. Villa ini adalah milik Sekte 6 Elemen. Ada ahli dari Sekte 6 Elemen di sini. Jika dia berani menyerang Yin Xianfeng dan yang lainnya di sini, bukankah dia mencari kematian? Pangeran kedua sedang mencoba mengikat Yin Xianfeng. Bahkan jika pemuda itu diundang oleh pangeran kedua, mengingat situasi saat ini, pangeran kedua pasti akan berdiri di sisi Sekte 6 Elemen. Lagi pula, jika dia membantu pemuda itu akan menjadi hubungan yang buruk dengan Sekte 6 Elemen. Ketika orang-orang di sekitar melihat Wang Xian bergerak, mereka tercengang. Mereka yang dekat dengannya dengan cepat mundur ke kejauhan. Kamu berani bertarung denganku, Yin Xianfeng. Anda berani bergerak di wilayah Sekte 6 Elemen kami. Hari ini, aku, Yin Xianfeng, pasti akan membunuhmu. Ketika Yin Xianfeng melihat seberkas cahaya keemasan yang menyerangnya, kilatan tajam melintas di matanya. Dia melambaikan pedang panjang di tangannya. Udara di sekelilingnya tampak memadat saat cahaya putih samar muncul dari udara tipis. Itu seperti pedang panjang perak putih yang bisa menembus segala sesuatu saat menebas ke arah cahaya kemasan. HMPH. Wang Xian melihat serangan Yin Xianfeng dengan sedikit jijik di matanya. Cahaya keemasan adalah serangan kombinasi. Aliran emas dapat dibandingkan dengan serangan atribut tunggal dan serangan biasa dalam bentuk naga ilahi. Jika Yin Xianfeng tidak menggunakan kemampuan ilahi untuk melawan, dia akan mencari kematian. Retakan, retakan, retakan. Pedang panjang berwarna putih keperakan yang disertai dengan cahaya sedingin es menebas aliran emas. Tiba-tiba, es di sekitarnya mengeluarkan suara retak. Cahaya keemasan menyapu ke arahnya. Apa? Yin Xianfeng sedikit terkejut. Ekspresinya berubah drastis.
Seluruh tubuhnya bergetar saat lapisan pelindung es menutupi tubuhnya. Lautan air yang sangat panas. Wang Xian melihat pembelaannya dan melambaikan tangannya. Gelombang air laut yang memancarkan suhu tinggi yang menakutkan mendarat di tubuh Yin Xianfeng lebih cepat dari arus emas. Ah! Saat air laut yang sangat panas mendarat di tubuhnya, Yin Xianfeng menjerit. Armor es di tubuhnya meleleh dengan kecepatan yang mengerikan. Arus emas mendarat di lengannya yang memegang pedang panjang. Aliran emas dan elemen api dan logam bergabung untuk menyerang. Aliran cahaya mengandung serangan yang menakutkan. Saat aliran emas menyapu, lengan Yin Xianfeng menghilang. Ah! Lenganku! Jeritan terdengar di ruang perjamuan. Yin Xianfeng menatap tangan kanannya dengan wajah penuh ketakutan. Jadi bagaimana jika itu kosong? Saat cahaya emas melintas, lengannya segera menghilang. Ini, dia melebarkan matanya, jejak keterkejutan dan kedengkian melintas di matanya. Di sekitarnya, semua suara langsung berhenti. 4 hingga 500 orang memandang dengan wajah penuh keterkejutan. Ini, kekuatan yang sangat menakutkan. Yin Xianfeng berada di peringkat ke-20 di antara favorit surga. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Dia melukai 8 murid dari 6 sekte elemen dalam satu gerakan. Sekarang, dia mengalahkan Yin Xianfeng dalam 2 langkah. Dari mana dia datang? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Tidak heran dia diundang oleh pangeran kedua. Kekuatannya sudah bisa masuk dalam daftar favorit surga. Mata semua orang melebar saat mereka menatap Wang Xian dan Yin Xianfeng, berseru kaget. Kekuatan yang ditampilkan Wang Xian terlalu kuat. Kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh Su Wenling, kan? Seorang pria muda memandang Wang Xian yang berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata dengan berat. Ketika semua orang di perjamuan mendengar kata-katanya, mereka sedikit menganggukkan kepala. Su Wenling berada di peringkat ke-18 dalam keajaiban, tetapi kekuatan yang ditunjukkan oleh pemuda itu pasti lebih kuat darinya. Dia hanya seorang kultivator garis keturunan. Lagi pula, ada batasnya. Ketika Su Wenling mendengar ini, wajahnya sedikit tidak senang saat dia mendengus ringan dan berkata dengan dingin. Pembudidaya garis keturunan. Dia seorang kultivator garis keturunan. Orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut ketika mereka tiba-tiba menyadari. Pantas saja, dari percakapan mereka barusan, pemuda itu berasal dari negara yang lemah. Dia seharusnya tidak memiliki kekuatan yang menakutkan seperti itu. Jadi dia adalah seorang kultivator garis keturunan. Aku tidak tahu tingkat keturunan apa yang dia miliki, tetapi pemuda itu mungkin dalam masalah. Beberapa orang memandang Yin Xianfeng, yang lengannya telah menghilang. Wajah Yin Xianfeng sangat ganas, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Mereka tahu bahwa masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Di wilayah Sekte 6 Elemen, mereka telah melukai murid mereka dengan parah dan memusnahkan salah satu murid mereka yang paling menonjol. Panggil para tetua di villa. Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Pemuda berambut pendek yang duduk di samping Yin Xianfeng berdiri dan menatap Wang Xian dengan ekspresi muram. Kamu melukai orang-orang di wilayah Sekte 6 Elemen kami. Anda jangan menempatkan kami di mata Anda. Pria muda berambut pendek itu memandang Wang Xian tanpa ekspresi dan berkata dengan suara yang dalam. Hehe, jika orang-orang dari Sekte 6 Elemenmu ingin membunuhku, apakah aku akan menempatkanmu di mataku? Wang Xian menunjukkan tatapan mengejek di matanya saat dia berjalan ke arah mereka perlahan. Pria muda berambut pendek itu sedikit menyipitkan matanya saat dia menatap Wang Xian. Hua, siapa yang berani menimbulkan masalah di wilayah Sekte 6 Elemen kita? Pada saat ini, suara dingin menutupi seluruh area. Suara langkah kaki terdengar. Semua orang sedikit terkejut karena mereka dengan cepat melihat ke depan. Seorang pria parubaya memegang tombak panjang di tangannya saat dia terbang ke arah mereka dengan ekspresi dingin. Di bawah mereka, 20 hingga 30 murid dari 6 Sekte Elemen memegang senjata di tangan mereka saat mereka berjalan ke arah mereka dengan agresif. Pakar interpretasi kosong. Ketika mereka melihat pria parubaya di langit, pandangan semua orang sedikit membeku. Penatua, ini orang ini. Ini orang ini. Dia tidak hanya melukai kami dengan parah, tetapi dia juga melumpuhkan salah satu lengan kakak laki-laki Yin. Penatua, Anda harus membalaskan dendam kami. Seorang pria muda yang terbaring di tanah berteriak pada pria parubaya di langit dengan wajah pucat. Dia menunjuk Wang Xian dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hah! Pria parubaya itu mengalihkan pandangannya ke seluruh area. Ketika tatapannya tertuju pada Yin Xianfeng, ekspresinya perlahan berubah dingin saat dia menatap Wang Xian.
Sudah lama sejak seseorang berani menimbulkan masalah di wilayah Sekte Enam Elemen kita. Pria parubaya itu memandang Wang Xian dan berbicara perlahan. Hehe, Wang Xian menatap pria parubaya yang melayang di udara dan mencibir. Hua. Pada saat ini, sekelompok murid di bawah sesepuh setengah baya dari Sekte Enam Elemen datang ke sisi Wang Xian. Mereka mengelilinginya dan menguncinya dengan aura pembunuh. Ekspresi Wang Xian tidak berubah. Dia mengepalkan tinjunya sedikit. Dia tidak takut pada seorang ahli di tingkat pertama dari alam tembus pandang. Dia sangat gelisah sehingga dia melarikan diri setelah melakukan pembantaian. Ledakan. Apa yang telah terjadi? Saat atmosfer membeku dan akan meledak kapan saja, getaran kecil datang dari tanah di kejauhan. Suara pangeran kedua terdengar. Pangeran kedua ada di sini. Semua orang menoleh. Bahkan orang-orang dari Sekte Enam Elemen menoleh. Apa itu? Ini semua bawahan pangeran kedua memiliki tunggangan, dan mereka semua adalah macan tutul bayangan hitam yang kuat. Ini, ada 4 ahli interpretasi kekosongan setengah langkah, dan sekitar 10 transenden di level 9. Orang-orang ini lebih kuat dari pangeran pertama dan bawahan pangeran ke-8, tetapi hal yang paling menakutkan adalah pangeran kedua sebenarnya memiliki begitu banyak tunggangan. Ini hampir menggandakan kekuatan pangeran kedua. Macan tutul hitam yang ditunggangi pangeran kedua berada pada interpretasi kosong setengah langkah. Apakah ini kekuatan pangeran kedua? Itu pasti yang terkuat di antara semua pangeran. Ketika semua orang melihat pangeran kedua mengendarai macan tutul hitam dan bergegas dengan bawahannya, mereka semua menghirup udara dingin. Mereka sangat terkejut dengan kekuatan pangeran kedua. Bahkan wajah Su Wenling pun penuh keterkejutan. Pangeran Long Xiaotian, tetua Sekte Enam Elemen yang melayang di langit mendarat di tanah dan menyapa pangeran kedua. Pangeran kedua, orang-orang lainnya juga berdiri dan berteriak dengan mata berbinar. Apa yang sedang terjadi? Long Xiaotian bisa merasakan suasana beku di sekelilingnya. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan sedikit niat membunuh. Pangeran kedua, anak ini melukai lenganku dan melukai para adik laki-lakiku. Hari ini, saya ingin menahannya di sini. Ketika Yin Xianfeng melihat pangeran kedua, ekspresinya masih ganas. Dia menunjuk Wang Xian dan berteriak keras. Oh, saudara Yin Xianfeng, siapa yang berani? Long Xiaotian mengangkat alisnya dan melihat ke atas. Namun, ketika dia setengah dari kalimatnya, dia tercengang dan menatap Wang Xian dengan heran. Dalam sekejap, ekspresinya berubah. Tubuhnya bergerak dan dia melompat turun dari macan tutul hitam. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Wang Xian. Kakak Wang Xian, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang telah terjadi? Dia berjalan ke sisi Wang Xian dengan wajah cemberut dan bertanya dengan tergesa-gesa. Pangeran kedua tiba-tiba berjalan menuju Wang Xian, menyebabkan semua orang sedikit terpana. Mereka melihat pemandangan ini dengan takjub. Saya baik-baik saja. Saya memiliki beberapa permusuhan dengan mereka. Mereka ingin menahan saya di sini. Ketika Wang Xian melihat Long Xiaotian berjalan mendekat, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Tetap di sini. Ketika Long Xiaotian mendengar kata-kata Wang Xian, wajahnya langsung menjadi dingin. Dia ingin menahan Wang Xian di sini. Apalagi, itu terjadi di ruang perjamuannya. Ini membuat Long Xiaotian sangat malu. Siapakah Wang Xian? Dia adalah penyelamat kota garam angin, bintang keberuntungan Long Xiaotian, dan paha yang dia bersumpah untuk dipeluk. Sekarang, sebenarnya ada seseorang di ruang perjamuannya yang ingin mempertahankan pahanya ini. Dia, Long Xiaotian, mengadakan perjamuan ini terutama untuk tujuan mengikat beberapa putra kesayangan surga dan beberapa bawahan yang kuat. Namun, jika dia menyinggung Wang Xian karena jamuan ini, maka jamuan ini tidak akan ada artinya sama sekali. Menurutnya, bahkan jika semua orang yang hadir menyerah kepada bawahannya, mereka tidak akan sepenting Wang Xian. Mengesampingkan master alkimia yang kuat, kemampuan penjinakan binatang buasnya yang luar biasa benar-benar menantang surga. Long Xiaotian sudah membayangkannya selama 2 hari terakhir. Ketika dia mengenal Wang Xian lebih baik, dia akan memintanya untuk melatih sekumpulan binatang buas untuknya. Ketika saatnya tiba, dia akan membangun tim pertempuran kavaleri yang kuat yang hampir bisa menyaingi tim pertempuran teratas kerajaan Guanglong. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum ketika dia sedang tidur. Sekarang, Yin Xianfeng dan orang-orang dari Sekte Enam Elemen ingin menahannya di sini. Long Xiaotian tidak perlu berpikir untuk mengetahui arti tinggal. Dia memandang Yin Xianfeng dengan wajah muram. Yin Xianfeng sedikit tercengang saat melihat ekspresi panjang Xiaotian,
tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Pangeran kedua, kita harus memberikan penjelasan atas penghinaannya terhadap Sekte Enam Elemen kita hari ini. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah sesepuh paruh baya di samping. Dia berani melukai serius murid kami di wilayah Sekte Enam Elemen kami. Jika kita tidak membunuhnya, dia benar-benar berpikir bahwa Sekte Enam Elemen kita mudah diganggu. Penatua dari Sekte Enam Elemen berkata perlahan dengan wajah tanpa ekspresi. Saudaraku, hari ini adalah tempat perjamuan Pangeran kedua dinasti Naga Cahaya kita. Begitu sesepuh setengah baya dari Sekte Enam Elemen selesai berbicara, Bai Qingshan, yang mengenakan jubah putih, perlahan berjalan keluar dan menatapnya saat dia berkata dengan lemah. Hah? Penatua Parubaya dari Sekte Enam Elemen sedikit terkejut saat dia melihat Bai Qingshan dengan heran. Yin Xianfeng, apakah kamu tahu bahwa dia adalah teman yang aku undang secara pribadi ke perjamuan yang aku adakan di sini hari ini? Kamu ingin menjaga orang yang aku undang. Apakah Anda mengejar kematian? Pada saat ini, mulut Long Xiaotian tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang mengejutkan semua orang. Bang! Namun, yang lebih mengejutkan semua orang adalah sosoknya bergerak dan tinjunya mendarat dengan keras di wajah Yin Xianfeng. Dalam sekejap, Yin Xianfeng benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka pangeran kedua benar-benar akan menyerangnya. Dia adalah target yang direkrut oleh semua pangeran dari dinasti Naga Cahaya, tetapi sekarang, pangeran kedua telah langsung menyerangnya tanpa memberinya muka. Kekuatan yang kuat menyebabkan wajahnya sedikit berputar, dan kepalanya menjadi linglung. Kekuatan ini tidak kecil sama sekali. Lengannya telah dipotong, dan dia bahkan dikirim terbang mundur, terbang lebih dari 10 meter. Bang! Tubuhnya mendarat dengan keras di tanah. Semua orang tercengang. Pangeran kedua benar-benar menghajar Yin Xianfeng. Ini, kamu tidak tahu apakah kamu mati atau hidup. Jika saya mengetahui bahwa Anda diam-diam berurusan dengan saudara Wang Xian di masa depan, berhati-hatilah dengan kehidupan guk-guk Anda. Long Xiaotian tidak menatapnya dan berkata langsung. Yin Xianfeng, yang terlempar ke tanah, memuntahkan seteguk darah saat mendengar kata-katanya. Ini, semua orang dari Sekte Enam Elemen menelan ludah dan menatap Elder. Penatua Parubaya dari Sekte Enam Elemen perlahan mengerutkan kening. Dia memandangi ahli interpretasi kekosongan berjubah putih yang sedang menatapnya dengan senyum di wajahnya, dan kemudian pada pangeran kedua yang memiliki ekspresi sedingin es di wajahnya. Ekspresinya agak canggung. Dia tahu bahwa murid-murid Yin Xianfeng telah memprovokasi orang yang salah kali ini. Pemuda itu jelas sangat dihargai oleh pangeran kedua. Dia bahkan tidak memberikan wajah apapun kepada Sekte Enam Elemen itu. Fiuh. Penatua Parubaya dari Sekte Enam Elemen menarik napas dalam-dalam dan berkata, Pangeran kedua, ini adalah kesalahan Sekte Enam Elemen kami untuk masalah ini. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Saya harap Anda tidak akan marah. Saat dia berbicara, dia menangkupkan tangannya sedikit. Sekte Enam Elemen tidak mampu menyinggung kerajaan Naga Cahaya. Ada kemungkinan besar pangeran kedua di depan mereka akan menjadi raja kerajaan Naga Cahaya. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Karena itu, mereka hanya bisa meminta maaf. Orang-orang yang diundang oleh pangeran kedua juga menarik napas dalam-dalam. Mata mereka tertuju pada Wang Xian. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana dia bisa membuat pangeran kedua ingin membantunya melampiaskan amarahnya dengan menyinggung Sekte Enam Elemen? Beberapa orang berpikir sendiri. Tolong bawa pergi orang-orang dari Sekte Enam Elemenmu. Long Xiaotian menatap sesepuh dari Sekte Enam Elemen dengan wajah cemberut dan berkata langsung. Ya, Sekte Enam Elemen kami akan membebaskan biaya untuk perjamuan ini. Anggap saja sebagai permintaan maaf kepada pangeran kedua. Tetua Parubaya dari Sekte Enam Elemen tersenyum dan berkata. Long Xiaotian mengabaikannya dan berjalan langsung ke sisi Wang Xian. Sedikit kepahitan muncul di wajahnya. Kakak Wang Xian, apakah aku mengganggu suasana hatimu? Tidak, tidak apa-apa. Saya mungkin telah mengganggu bisnis Anda. Wang Xian memandang murid-murid dari Sekte Enam Elemen yang dibawa pergi dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini salahku karena tidak menghibur mereka dengan benar. Datang-datang. Long Xiaotian menghela nafas lega dan memberi isyarat agar Wang Xian duduk di samping. Dia melihat sekeliling dan menangkupkan tangannya. Semuanya, aku benar-benar minta maaf karena tidak menghibur mereka dengan baik. Saya tidak mengharapkan beberapa hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam waktu singkat saya pergi. Semuanya, aku minta maaf. Izinkan saya memperkenalkan kepada semua orang, 56 orang ini adalah saudara-saudaraku yang mengikutiku.
Long Xiaotian jelas sangat pandai menghadapi situasi. Hanya dalam beberapa kalimat singkat, dia melewatkan kejadian sebelumnya dan memperkenalkan bawahannya. Dia tidak memperkenalkan Wang Xian karena dia memiliki motif egoisnya sendiri. Dia tidak ingin saudara laki-lakinya tahu bahwa jika mereka tahu bahwa Wang Xian adalah penjinak binatang yang kuat, mereka mungkin mengundangnya dengan sejumlah besar uang. Hubungannya dengan Wang Xian belum terlalu dalam. Dia takut pria yang akhirnya dia temui akan melarikan diri. Wang Xian juga tidak keberatan. Dia duduk di samping dan menonton sambil tersenyum. Namun, pada saat ini, semua orang menaruh banyak perhatian pada pemuda yang menyebabkan pangeran kedua berselisih dengan Sekte Enam Elemen. Bagaimana seorang kultivator garis keturunan bisa begitu penting bagi pangeran kedua? Bagaimana ini mungkin? Duduk di seberangnya, Su Wenling memandang Wang Xian, yang duduk di sebelah pangeran kedua, dengan wajah muram. Setelah melihat kekuatan pangeran kedua, Su Wenling telah memutuskan untuk bergabung dengannya dan bertaruh. Baru saja, pangeran kedua duduk di sebelahnya dan berbicara dengan sangat tulus untuk mengikatnya. Tapi sekarang, pangeran kedua sedang duduk di sebelah seorang pembudidaya garis keturunan, dan dia bahkan berbisik kepadanya dari waktu ke waktu. Jelas, dia tidak ingin diabaikan. Perawatan seperti apa yang dimiliki pemuda ini? Su Wenling sangat tertekan, dan duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun dengan ekspresi malu. Pangeran kedua, Long Xiaotian, dan anak itu. Saat ini, di sebuah kamar di villa, Yin Xianfeng sedang duduk di tempat tidur dengan ekspresi ganas, memegangi lengannya dan menggeram. Jangan melakukan hal bodoh. Long Xiaotian bukanlah seseorang yang bisa kamu provokasi. Pemuda berambut pendek itu melihat ekspresinya dan mengingatkannya dengan dingin. Saya tidak berdamai. Tidak peduli apa, saya, Yin Xianfeng, adalah putra surga yang disukai. Long Xiaotian tidak memberiku muka. Ekspresi Yin Xianfeng berubah drastis, dan kemudian dia menyipitkan matanya seperti ular berbisa. Pangeran ke-8 dan pangeran kedua tidak pernah berhubungan baik. Penghinaan hari ini, saya akan memastikan Anda tidak pernah mendapatkan tahta. Dengan adanya pangeran ke-8, bahkan jika aku menemukan kesempatan untuk membunuh anak itu, pangeran kedua tidak dapat melakukan apapun padaku. Perjamuan pangeran kedua perlahan berakhir. Orang-orang yang datang untuk menghadiri perjamuan hari ini sangat terkejut. Mereka dikejutkan oleh kekuatan kuat pangeran kedua dan pemuda yang menyebabkan pangeran kedua berbalik melawan Sekte Enam Elemen. Tapi bagaimanapun juga, seluruh perjamuan berjalan sangat lancar. Setelah melihat kekuatan pangeran kedua, banyak orang sangat tersentuh. Tunggangan binatang buas yang kuat berada di luar dugaan semua orang. Kakak Wang Xian, aku benar-benar minta maaf tentang hari ini. Tidak apa-apa, Saudara Long Xiaotian, jika Anda perlu memperbaiki ramuan di masa depan, Anda bisa datang dan mencari saya. Harganya masih sama. Wang Xian berjalan keluar dari villa perjamuan. Dia dan Long Xiaotian berjalan berdampingan dan mengobrol. Haha, tentu saja, itu. Long Xiaotian tertawa terbahak-bahak. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Saudara Wang Xian, Anda harus tahu bahwa saya bersaing untuk posisi putra mahkota sekarang. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saudara Wang Xian, bisakah Anda membantu saya menjinakkan beberapa binatang buas di masa depan? Saudaraku, jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu banyak batu roh. Saat dia berbicara, dia menatap Wang Xian dengan penuh harap. Tentu saja, tak masalah. Wang Xian setuju tanpa berpikir dua kali. Menjinakkan binatang buas sangat mudah baginya. Secara alami, dia akan sangat senang menggunakan binatang buas untuk menukar cairan spiritual. Baiklah. Terima kasih, Saudara Wang Xian. Jika saya bisa mencapai puncak di masa depan, saya pasti akan membalas Anda dengan baik. Long Xiaotian mengangguk dengan penuh semangat saat mendengar persetujuannya. Dia tidak bisa menahan tawa keras. Apa hubungan antara pangeran kedua dan pemuda itu? Mengapa mereka begitu dekat? Mengapa saya merasa bahwa pangeran kedua mencoba menjilat pemuda itu dengan sengaja? Dia bahkan menuangkan anggur untuknya selama perjamuan. Mungkinkah latar belakang pemuda ini tidak sederhana? Dia sangat kuat dan bisa masuk dalam peringkat ajaib. Di belakang, orang-orang yang menghadiri jamuan makan menyaksikan dengan takjub saat mereka berdiskusi dengan suara rendah. Oh benar, Saudara Long Xiaotian, tolong bantu saya menemukan tempat tinggal. Akan lebih baik jika itu adalah halaman yang terpencil dan terisolasi. Wang Xian dan Long Xiaotian sedang terbang di langit. Setelah berpikir sejenak, mereka berbicara dengannya. Ada apa, saudara? Bukankah baik bagimu untuk tinggal di tempat kami?
Long Xiaotian tertegun sejenak sebelum dia menjawab dengan tergesa-gesa. Ini sedikit tidak nyaman. Saya suka hidup sendiri dan saya mungkin harus tinggal di sini untuk jangka waktu berikutnya. Oleh karena itu, saya ingin mencari tempat tinggal sendiri. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan segera menjelaskan. Kalau begitu, Saudara Wang Xian, tolong tunggu sebentar. Saya akan meminta seseorang untuk segera menemukan tempat bagi Anda untuk tinggal sendiri. Long Xiaotian sedikit menganggukkan kepalanya. Dia segera mengirim beberapa pesan melalui lempengan batu komunikasi. Apa yang tidak diharapkan Wang Xian adalah ketika mereka baru saja kembali ke Pulau Dinasti Guanglong, tempat yang dia inginkan sudah ditemukan. Pangeran kedua, ada rumah yang cocok di hutan pinus poplar. Kami sudah membelinya. Seorang lelaki tua maju dan melapor ke Long Xiaotian. Hutan pinus dan poplar, tentu-tentu. Tempat itu tidak buruk. Saudara Wang Xian, saya akan membawa Anda ke sana untuk melihatnya segera. Long Xiaotian mengangguk puas. Baiklah, maaf merepotkanmu. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, hubungi saya melalui pelat batu komunikasi. Saya pasti tidak akan menolak jika saya dapat membantu Anda. Wang Xian berjanji pada Xiaotian yang lama ketika dia melihat betapa membantunya dia. Setelah mengenal Xiaotian lama selama beberapa hari terakhir, Wang Xian sangat puas dengan karakter dan tindakannya. Selain itu, kepribadiannya sangat menggugah selera. Wang Xian tidak keberatan menjadikannya teman. Karena mereka berteman, Wang Xian pasti tidak pelit jika dia bisa membantu. Haha, baiklah, baiklah. Saudara Wang Xian, jika Anda memiliki masalah di sini, jangan ragu untuk mencari saya. Aku, Long Xiaotian, pasti tidak akan menolak. Long Xiaotian menepuk dadanya dengan penuh semangat saat mendengar kata-kata Wang Xian. Wang Xian tersenyum. Di bawah pimpinan lelaki tua itu, keduanya terbang menuju lokasi di depan mereka. Pangeran kedua, tuan muda inilah tempatnya. Hutan pinus dan poplar. Ini adalah pembangunan kekaisaran bulan salju. Itu bisa dianggap sebagai tempat yang lebih baik untuk tinggal di pemakaman manusia dan iblis. Beberapa dari mereka datang ke depan sepetak hutan. Itu berbeda dengan hutan di kuburan manusia dan iblis. Itu adalah sejenis pohon hijau yang memancarkan aroma samar. Di bawah mereka ada sekelompok halaman dengan sekitar 100 kamar. Orang tua itu membawa mereka ke depan halaman dan mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Lingkungan di halaman kecil itu elegan dan sangat indah. Pohon pinus dan poplar yang tingginya lebih dari 10 meter menutupi lebih dari setengah halaman. Halaman itu sangat luas. Ada 5-6 rumah dan beberapa ramuan spiritual biasa ditanam di pintu masuk. Ada sungai kecil di sekitar halaman. Ada beberapa ikan yang berenang di dalamnya. Wang Xian sangat puas setelah melihatnya. Terima kasih, Saudara Long Xiaotian. Aku akan tinggal di sini malam ini. Wang Xian berkata langsung. Baiklah, baiklah. Saudara Wang Xian, jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa datang dan mencari saya. Long Xiaotian mengangguk. Setelah itu, mereka kembali ke Pulau Dinasti Guanglong. Wang Xian mengendarai semangat Zilin kembali. Lingkungan sekitar hutan pinus dan poplar sangat bagus. Ada ruang kosong di depan halaman, dan ada juga halaman di dekatnya. Mereka yang bisa tinggal di sini bukanlah anggota biasa dari kelompok tentara bayaran. Wang Xian membuka pintu dan masuk. Spirit Zilin berjalan-jalan di halaman. Wang Xian mengabaikannya. Dia masuk ke kamar dan melihat-lihat. Dia mengeluarkan pelat batu komunikasi Xiaotian yang panjang dan mulai memeriksa situasi pemakaman manusia dan iblis. Tujuan awalnya datang ke makam iblis manusia adalah untuk mendapatkan cairan spiritual dalam jumlah besar. Sekarang, saatnya baginya untuk mengambil tindakan. Tempat latihan Sekte Aliran Darah, tempat latihan Sekte Aliran Darah, aula utama Sekte Aliran Darah, dan panggung kebanggaan surga dari Sekte Aliran Darah. Wang Xian melihat ke tempat paling penting di makam iblis manusia. Dia tenggelam dalam pikirannya ketika dia memikirkan tempat mana yang harus dikunjungi terlebih dahulu. Wah 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 wah, mengaum, mengaum, mengaum. Saat Wang Xian sedang melihat-lihat dokumen, dia mendengar suara gemuruh dari samping. Dia sedikit terkejut saat dia melihat ke atas dengan cepat. Di samping tembok, Ling Zilin sedang menggigit seekor anak binatang iblis kecil. Pria kecil ini seperti guk-guk. Dia memiliki wajah hitam dan putih dengan titik putih di antara alisnya. Awuwo, The Demonic Biskup digigit oleh Ling Zilin, dan mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Wang Xian sedikit terkejut. Dari mana anak binatang iblis ini berasal? Xiaoha. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba melompat ke tembok. Ketika dia melihat Ling Zilin menggigit hewan peliharaannya,
ekspresinya berubah drastis. Dia menggerakkan lengannya dan pedang panjang muncul di tangannya. Sebuah cahaya tajam menunjuk lurus ke arah Ling Zilin. Turunkan Xiao Ha. Mengaum. Ling Zilin melihat seorang wanita menyerangnya dan tatapan dingin muncul di matanya. Dia mengeluarkan raungan rendah dan aura ganas dipancarkan perlahan. Zilin, lepaskan. Wang Xian menoleh dan memerintahkan Ling Zilin. Dia memandang wanita itu dan berkata, cantik, ini rumahku. Jaga hewan peliharaan Anda. Kalau tidak, itu akan dimakan oleh tungganganku. Jaga baik-baik hewan peliharaanmu juga. Jangan biarkan itu melewati halaman. Seluruh tubuh wanita itu sangat dingin. Dia seperti pedang panjang yang tajam saat dia berbicara dengan Wang Xian dengan Din. Wah, wah, wah. Anak binatang iblis yang keluar dari mulut Ling Zilin berlari ke pelukan wanita itu dan berteriak dengan sedih. Hewan peliharaanku sangat patuh. Wang Xian melihat ekspresi dingin wanita itu dan berkata dengan lemah. HMPH. Wanita itu mendengus dingin. Dia melirik Ling Zilin dan melompat turun dari dinding. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengambil hati wanita yang sombong, dingin, dan tidak masuk akal ini. Ayo pergi ke makam waria. Langit sudah menjadi gelap. Wang Xian tidak mengambil hati dan langsung keluar. Di wilayah kuburan demi human dan iblis, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Bagi yang kuat, malam yang gelap tidak bisa menghalangi penglihatan mereka. Wang Xian membiarkan Ling Zilin berbaring di halaman. Tubuhnya bergerak dan dia terbang keluar. Di malam hari, setidaknya ada 100.000 orang terbang di langit. Mereka dikemas dengan padat. Wang Xian bahkan bisa melihat ada lebih dari 10 orang yang bertarung di langit. Selain itu, mereka bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Seperti yang diharapkan dari kuburan setan dan manusia. Tidak ada perintah sama sekali. Yang kuat bisa membunuh siapapun yang mereka inginkan di sini. Wang Xian berpikir sendiri saat dia langsung menuju pusat wilayah manusia. Ada sebuah bangunan besar di sana. Bangunan ini adalah yang terbesar di area ini dan sangat menarik perhatian. Itu adalah Asosiasi Tentara Bayaran Pemburu Iblis. Asosiasi Tentara Bayaran Demon Hunter ini jelas merupakan asosiasi tentara bayaran terbesar di seluruh wilayah Liu Hai. Itu didirikan bersama oleh semua dinasti dan asosiasi tentara bayaran di wilayah Liu Hai ribuan tahun yang lalu. Seluruh asosiasi tentara bayaran dapat menampung setidaknya 100.000 orang tanpa terlihat ramai. Wang Xian terbang dan melihat sekeliling. Ada dua toko yang lebih menarik perhatian di sekitar asosiasi tentara bayaran, Lokakarya Pil Life and Death dan Lokakarya Penempaan Barang Suci. Kedua raksasa ini menempati posisi yang sangat bagus. Wang Xian memasuki asosiasi pemburu iblis. Ada banyak orang di sana. Ada orang yang menerima misi, komisi, dan anggota kelompok tentara bayaran. Wang Xian melihat sekeliling dan berjalan ke depan konter layanan. Saya menerima misi untuk berburu binatang iblis. Saat ini, Asosiasi Pemburu Setan Phoenix Peri adalah kelompok tentara bayaran emas bintang 2. Setiap kali kelompok tentara bayaran naik level, dia akan menerima hadiah dari sistem. Oleh karena itu, Wang Xian siap menerima beberapa misi. Misi berburu binatang iblis adalah misi yang akan diterima oleh semua kelompok tentara bayaran. Tidak ada komisi untuk misi ini, tetapi ada banyak poin misi. Halo, Tuan Muda, ini adalah token roh iblis. Setiap kali Anda membunuh binatang setan, sekte roh setan akan merekamnya secara otomatis. Semakin banyak binatang iblis yang Anda bunuh, semakin banyak poin yang akan Anda terima. Pada saat yang sama, ada daftar peringkat binatang iblis yang terbunuh di sekte roh iblis untuk menunjukkan kekuatan tim pemburu iblismu. Anggota staf memberikan tanda kepadanya. Wang Xian mengambilnya dan melihat ke arah sekte roh iblis. Tim tentara bayaran Sekte Aliran Darah Dewa membunuh 3.252 binatang iblis. Wang Xian memandangi tim tentara bayaran nomor 1 dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Namun, setelah itu, Wang Xian menyimpannya dan melihat daftar misi. Misi tingkat epik bintang 3 peringkat teratas adalah untuk membunuh Raja Blood Barbarians, Oakley. Hadiahnya adalah 10 kota, Pangeran Kehormatan Kerajaan Aliran Darah, dan 10 miliar batu roh kelas atas. 5 misi teratas semuanya adalah misi tingkat epik. Semuanya adalah untuk membunuh Raja Binatang Iblis di kuburan manusia iblis. Wang Xian melihat ke bawah. Ada berbagai macam misi. Dia melihat-lihat. Ada begitu banyak misi untuk mengumpulkan hewan peliharaan dari binatang iblis dan binatang buas. Komisinya juga lumayan tinggi. Wang Xian melihat lusinan misi berturut-turut dan membuat catatan mental di dalam hatinya. Dia tidak menerima mereka. Setelah melihat mereka, dia berjalan keluar.
Menurut informasi yang diberikan Long Xiaotian kepadaku, 4 tempat percobaan besar adalah satu tempat untuk mendapatkan cairan spiritual. Selain itu, ada juga mansion yang ditinggalkan oleh para ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Wang Xian terbang ke langit dan menuju ke selatan sesuai dengan informasi yang Lama Xiaotian berikan padanya. Di sebelah timur adalah lautan, dan di sebelah barat adalah hutan. Di depannya adalah reruntuhan sekte aliran darah, medan perang sebenarnya dari kuburan manusia dan iblis. Manusia menduduki utara, binatang iblis menduduki selatan, dan kuburan manusia dan iblis diapit di tengah. Digantung di langit, di bawah sinar bulan, lautan di sebelah kanan agak merah, seperti genangan darah yang sangat besar. Pepohonan di sebelah kiri tingginya ratusan meter, menjulang ke langit. Wang Xian melihat ke depan dan melihat bangunan bobrok muncul di garis pandangnya. Setelah terbang lebih dari 10 menit, puncak gunung muncul di depannya. Puncak gunung terletak di tengah hutan, dan banyak puncak gunung yang dipenuhi bangunan bobrok. Di sini, sebelum dia bisa mendekati puncak gunung dari jauh, Wang Xian bisa merasakan aura pembunuh. Jantungnya berdetak kencang dan dia segera mendarat di tanah. Di medan perang nyata kuburan manusia iblis, sangat sedikit orang yang berani terbang. Ini karena begitu seseorang memasuki tempat ini, seseorang dapat disergap oleh binatang buas atau binatang iblis kapan saja. Ada banyak binatang setan di sini. Hampir 50% dari binatang iblis di wilayah laut yang mengalir ada di sini. Menurut spekulasi manusia, setidaknya ada ratusan ribu binatang iblis di sarang binatang iblis di selatan. Sama seperti manusia, mereka membentuk suku dan ras. Untuk meningkatkan kekuatan mereka dan meningkatkan kekuatan ras mereka, mereka memasuki tempat ini untuk memburu manusia. Wang Xian mendarat di tanah. Tanahnya bahkan lebih merah dari tempat asalnya dan mengeluarkan bau darah yang kuat. Tanahnya sangat kokoh. Jelas bahwa itu telah diserang oleh kekuatan yang menakutkan. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan memperhatikan bahwa ada beberapa orang yang memandangnya dari jauh. Matanya berkedip-kedip. Di makam ras manusia iblis, aku tidak hanya harus berhati-hati terhadap binatang iblis, aku juga harus berhati-hati terhadap jenisku sendiri. Membunuh dan merampas harta, membunuh jenisnya sendiri, ini adalah akar buruk manusia. Wang Xian tidak mempedulikan beberapa orang itu. Dia mengeluarkan peta dan terbang lurus ke depan. Seluruh makam ras manusia iblis menempati wilayah hutan dan lautan. Itu memiliki luas sekitar 2 hingga 3.000 km. Itu sangat besar. Di daerah ini, ada lebih dari 1.000 rumah ahli interpretasi kekosongan. Sebagian besar dari mereka telah dilubangi. Namun, masih ada beberapa rumah ahli interpretasi kosong. Karena formasi yang kacau, tidak ada yang bisa masuk. Target pertama Wang Xian adalah rumah-rumah ahli interpretasi kosong itu. Formasi yang kacau adalah formasi. Setelah beberapa ribu tahun, runtuhnya rumah-rumah ahli interpretasi kosong menyebabkan formasi berpotongan. Beberapa formasi langsung menghilang, tetapi beberapa formasi berpotongan secara kebetulan, membentuk formasi yang lebih rumit. Itu seperti pakaian yang berantakan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya ingin menghancurkan formasi dan memasuki rumah Dongsu yang ditutupi oleh formasi yang kacau. Target pertama Wang Xian ada di sana karena kemampuan supranaturalnya, tanpa formasi. Tidak ada formasi, tidak ada formasi. Membuka mata naga api terang dan gelapnya, Wang Xian mengamati sekelilingnya dan berlari ke depan dengan cepat. Dia tidak terbang, hanya ahli di tingkat keempat atau kelima Dongsu yang tidak takut di sini. Mereka yang berada di bawah tingkat keempat Dongsu lebih rendah hati. Di depan adalah mansion dari pepatah kuno sekte aliran darah. Sekarang ditutupi oleh formasi yang kacau. Setelah berlari sekitar setengah jam, dia bertemu dengan puluhan kelompok orang di sepanjang jalan. Ke depan, Wang Xian melihat ke puncak gunung yang berukuran 100 meter. Puncak gunung itu tidak besar. Itu bahkan tidak setinggi pohon-pohon di sekitarnya. Namun, ada rumah pembangkit tenaga listrik di sini. Fiuh, ayo pergi. Tidak ada cara untuk memecahkan formasi di dalamnya. Sebaliknya, kami hampir mati di dalam. Sebuah formasi pada tingkat kekosongan yang berwawasan ditambah dengan sisa energi dari urat mineral di bawah tanah, tidak mungkin untuk menghancurkannya dengan paksa. Bahkan seorang master formasi tidak akan mampu menghancurkan formasi yang semrawut ini. Formasi yang bisa bertahan di sini selama ribuan tahun memang bukan sesuatu yang bisa kita hancurkan. Wang Xian mendekati rumah ahli pepatah kuno mantan sekte aliran darah. 5 hingga 6 tetua parubaya berjalan keluar dari mansion dan menggelengkan kepala tanpa daya. Ketika mereka melihat Wang Xian, mereka meliriknya dan mengabaikannya. Mereka segera pergi. Sepertinya ada cukup banyak orang di sini.
Wang Xian menoleh. Ketika dia berjalan mendekat, dia melihat ada 4 hingga 500 orang di sekelilingnya. Di antara kelompok orang ini, yang terlemah berada di level 7 alam supernatural. Puncak gunung menutupi area seluas sekitar 1 kilometer. Seluruh puncak gunung berkedip dengan cahaya biru. Wang Xian melihat ke atas dan menyadari bahwa kekuatan formasi telah sepenuhnya menghalangi mata naga apinya yang terang dan gelap. Ketika Wang Xian mendekat, lingkungan puncak gunung berantakan. Beberapa lubang besar telah digali ke dalam tanah. Itu sangat dalam sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya. Jelas, seseorang ingin menggali dari tanah. Pohon-pohon di sekitarnya telah lama dihancurkan. Sekelompok orang mengepung puncak gunung dan mencoba masuk dari berbagai tempat. Di tengah, ada pintu masuk dengan kata-kata rumah peribahasa kuno tertulis di atasnya. Di pintu masuk, ada gelombang energi air yang kuat. Beberapa pria parubaya mencoba masuk, tetapi mereka langsung dikeluarkan. Ada juga sekelompok orang yang berdiri di sana untuk memecahkan barisan. Berdengung. Haha, 3 lapisan telah rusak, dan masih ada 5 lagi. Pada saat ini, suara bersemangat datang dari pintu masuk. His, Tuan Hua Zhenzi dari Sekte Spirit Arai telah menembus 3 lapisan. Kekuatan yang luar biasa. Sekte Spirit Arai telah menembus 7 atau 8 rumah ahli interpretasi kosong di sini. Keuntungan mereka benar-benar menantang surga. Rumah besar pepatah kuno ini mungkin benar-benar telah dihancurkan oleh mereka. Itu mungkin. Jika saya ingat dengan benar, Master Hua Zhenzi hanya menggunakan setengah bulan untuk memecahkan 3 lapis formasi. Diskusi bisa didengar dari lingkungan sekitar. Mata beberapa orang berkedip-kedip. Namun, ketika mereka melihat lebih dari selusin orang dari Sekte Spirit Formation berdiri di sekitar dan bahkan ada ahli di tingkat pertama dari Voidwalker, keserakahan di mata mereka tersembunyi. Wang Xian menoleh. Seorang lelaki tua memegang kompas formasi di tangannya sambil terus memecahkan formasi yang kacau itu. Jelas bahwa dia sudah memasuki formasi. Ledakan. Wang Xian berjalan lurus ke arahnya. Namun, sebelum dia bisa menghubunginya, suara keras terdengar. Formasi yang berdiri di pintu masuk tiba-tiba bergetar. Aliran air memadat menjadi ular berbisa dan mendarat langsung di tubuh Master Hua Zhenzi. Kekuatan mengerikan mendarat di tubuhnya. Di bawah tatapan semua orang di sekitar, tubuh Master Hua Zhenzi meledak dan berubah menjadi aliran kabut darah yang mendarat di tanah. Semua orang sedikit terkejut dan menggelengkan kepala perlahan. Menguasai. Penatua Hua. Di luar, ekspresi lebih dari 10 orang dari Sekte Spirit Arai berubah drastis. Mereka buru-buru berteriak keras dan ekspresi mereka sangat jelek. 1 detik yang lalu, mereka masih bahagia. Namun, detik berikutnya, mereka dihancurkan menjadi kabut berdarah oleh formasi Arai yang mengerikan. Wang Xian juga sedikit terkejut. Matanya berkedip saat dia melihat formasi susunan di pintu masuk. Dia melihat sekeliling dan berjalan lurus ke depan. Dia mengeluarkan kompas formasi dengan sikap sok. Ada orang lain yang ingin menghancurkan formasi di pintu masuk. Siapa pemuda ini? Apakah dia dari Sekte Formasi Roh? Ketika Wang Xian berjalan ke depan pintu masuk, beberapa orang di sekitarnya menoleh dan mengungkapkan ekspresi heran. Pergi, ikuti rute yang diambil tuanmu untuk menghancurkan formasi dan bawa cincin interspatialnya. Di pintu masuk, seorang penatua melirik Wang Xian dan mengabaikannya. Dia berbicara dengan seorang pemuda secara langsung. Itu seorang tetua. Mata pemuda itu sedikit merah saat dia mengangguk. Dia mengambil kompas Arai dan berjalan masuk dengan hati-hati. Berdiri di sini dan jangan bergerak. Jangan aktifkan Arai. Pria muda itu berjalan ke depan barisan. Ketika dia melihat Wang Xian berjalan mendekat, dia berbalik dengan wajah dingin dan berteriak. Wang Xian meliriknya dan mengangkat alisnya sedikit. Berhenti di sana. Tunggu orang-orang kami mengambil cincin interspatial sebelum Anda pergi. Di belakangnya, beberapa orang dari Sekte Spirit Arai juga memperingatkan Wang Xian. Hal yang paling tabu untuk dilakukan saat memecahkan formasi adalah memiliki seseorang di sampingmu. Jika orang di sampingnya memicu formasi, orang lain akan terlibat juga. Ketika Sekte Spirit Arai memecahkan formasi sebelumnya, itu mencegah orang-orang di sekitarnya untuk menembusnya melalui pintu masuk. Wang Xian mengangkat bahunya sedikit dan menatap pemuda di sampingnya. Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu mengeluarkannya? Pria muda itu sedikit terpana ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Setelah itu, ekspresinya menjadi lebih dingin. Kamu pikir kamu bisa memasuki rumah peribahasa kuno hanya dengan kemampuanmu? Nyah. Pemuda itu dalam suasana hati yang sangat buruk dan langsung berteriak. Nak, keluar. Kalau tidak, akan ada mayat lain di sini.
Pria parubaya lainnya dari Sekte Spirit Formation mengambil langkah menuju Wang Xian. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berbicara. Hehe, ketika Wang Xian mendengar kata-kata mereka, matanya menunjukkan sedikit kedinginan. Sekelompok sampah. Dia berbicara dengan acuh tak acuh dan langsung masuk. Kamu mencari kematian. Ketika pria parubaya itu mendengar kata-kata Wang Xian, matanya menunjukkan niat membunuh. Pedang panjang di tangannya tidak ragu dan langsung menusuk. Dia akan membunuh tanpa ragu-ragu. Ini adalah kuburan para demi-human. Yang kuat akan menjadi raja. Tanah pemakaman yang lemah. Mata Wang Xian dipenuhi dengan penghinaan. Dia mengabaikannya dan berjalan lurus ke depan. Berdengung. Setelah memasuki formasi, Wang Xian tidak merasakan halangan apapun. Serangan dari belakang mendarat langsung ke formasi, menciptakan riak samar. Pria parubaya yang menyerang sedikit terkejut. Semua orang di sekitarnya tertegun saat mereka menyaksikan adegan ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memasuki formasi dengan begitu mudah? Pria muda yang berdiri di samping tertegun. Tuannya, Master Formasi, telah menggunakan setengah bulan untuk menembus 3 formasi. Lapisan pertama formasi juga memakan waktu 2 hari. Bagaimana dia bisa memasuki formasi dengan begitu mudah? Namun, yang lebih mengejutkan semua orang adalah Wang Xian berjalan lurus ke depan. Dia berjalan lurus ke sisi cincin interspatial dan mengambilnya. Kemudian, dia terus berjalan ke depan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melewati satu formasi demi satu? Ini. Semua orang di sekitar terkejut. Bahkan orang-orang dari Sekte Spirit Formation melebarkan mata mereka. Ini. Orang-orang dari Sekte Spirit Formation sangat marah hingga mereka hampir memuntahkan darah. Mereka menyaksikan Wang Xian mengambil cincin interspatial dan langsung memasukinya. Mereka mengingat kata-kata Wang Xian barusan. Haruskah mereka membantu Anda mengambilnya? Namun, reaksi mereka adalah penghinaan. Mereka menyuruhnya tersesat. Namun, sekarang, pihak lain baru saja masuk begitu saja. Sebuah tamparan ke wajah. Itu adalah tamparan terang-terangan ke wajah. Bagaimana ini mungkin? Sekte Formasi Roh telah menggunakan setengah bulan untuk memecahkannya, dan Tuan Hua Zhenzi meninggal di dalam. Bagaimana dia bisa masuk dengan begitu mudah? Orang-orang di sekitar terkejut. Seseorang akan memasuki rumah pepatah lama. Mansion lain telah ditempati oleh seseorang. Semua orang di sekitar memandangi sosok Wang Xian yang menghilang dengan ekspresi canggung. Jaga di sini. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan anak ini untuk masuk. Bahkan jika dia memiliki kehidupan untuk dimasuki, dia harus memiliki kehidupan untuk mengambil harta itu. Orang-orang dari Sekte Spirit Arai semua memiliki ekspresi suram. Pakar interpretasi kosong yang berdiri di tengah berkata dengan dingin. 1200.